Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang Jongman yang curiga Presiden Jokowi dihantui rasa takut jelang jabatannya berakhir. Ini yang sesuai dilansir oleh airmall.id ya. Apa saja yang ingin disampaikan oleh Joman melihat kita ketahui fenomena yang luar biasa dari Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatan yang dilihat Joman tanda-tanda kelihatannya agak risau ya, dengan mengumpulkan relawan dan juga melakukan endorse kepada capres dan lain sebagainya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka jelang berakhirnya masa jabatan menjadi presiden, Joko Widodo mulai melibatkan relawan. Hal itu dianggap sebagai adanya rasa takut yang menghantui Presiden Jokowi, padahal Jokowi dulu bilang bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak punya beban. Begitu yang disinggung oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau alias Nol di acara diskusi publik Ngopi dari Seberang Istana dengan tajuk menelisik zona nyaman Jokowi yang diselenggarakan oleh lembaga survei Kedai Kopi di Amaris Hotel Juanda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 3 Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore 4 Desember. Nol mengatakan dulu dirinya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang tidak punya beban. Nah, kalau pemimpin tidak punya beban, dia tidak akan punya ketakutan apapun terhadap apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan polisinya. Artinya ketika kita melihat kemari-kemari, saya khawatir Presiden jangan-jangan punya ketakutan. Saya nggak tahu ketakutannya di mana, ujar Nol. Nol mengaku dirinya memiliki rasa kebanggaan terhadap Presiden Jokowi yang pernah menyampaikan hal tersebut, karena artinya Jokowi tidak takut dengan siapapun. Tapi belakang ini saya melihat kayak ada ketakutan jadinya, ditambah lagi relawan-relawannya yang begitu mengkhawatirkan untuk demokrasi, kata Nol. Apalagi kata Nol, Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah mengkritik Jokowi soal acara di GBK, bahwa Jokowi bukan tipikal presiden yang memobilisasi, tetapi presiden yang turun ke bawah atau belusukan-belusukan. Artinya partai pengusungnya sudah melakukan kritikan lah ya terhadap gaya presiden. Kedua, gaya mobilisasinya relawan-relawan ketika ada banyak hal yang menurut partai pendukungnya itu sudah tidak sesuai. Saya lihat ini event Jokowi atau event relawan yang paling terburuk yang pernah saya lihat dan saya rasakan di antara semua, pungkas Nol. Dalam acara ini dihadiri langsung oleh 3 narasumber lainnya, yakni pengamat Universitas Pajajaran Kunto Adi Wibowo, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia Teguh Santosa, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, serta moderator Vena Kintan, dan turut dihadiri oleh pendiri lembaga survei kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia Kedai Kopi Hendri Satrio alias Hensat. Ya sobat sekalian, itu ya dari Joman yang melihat adanya kekhawatiran Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatan. Jadi memang zona nyaman itu sangat berbahaya kalau kita terlena dengan berbagai fasilitas, kemudian juga kenyamanan, dan akhirnya lupa bahwasanya tugas pokok, dan akhirnya hal-hal yang melupakan itu melalaikan juga bahwasanya jabatan itu punya akhir. Dan buruknya lagi kadang pengen lagi untuk merasakan kenyamanan ya, zona nyaman, yaitu kekuasaan. Nah, memang ada fenomena yang juga aneh ya di satu sisi yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya acara relawan di GBK, which is ya kita ketahui relawan itu fungsinya apa ya, sedangkan kita ketahui Presiden Jokowi sudah jadi presiden dan menjabat 2 periode dan akan mengakhiri masa jabatannya kurang lebih 2 tahun, yang otomatis tidak perlu lagi relawan. Relawan itu kalau masih dalam proses capres ya, dan itu masih perlu untuk membantu melakukan tugas secara rela untuk pengumpulan massa, pengerahan massa, dan lain sebagainya. Nah, seakan memang ada hidden agenda yang memang kalau kita telisik berita bahwasanya Presiden Jokowi setelah lengser itu akan ke Solo dan menjadi orang biasa, itu saya rasa tidak bisa dipegang ya, melihat sekarang manuvernya begitu intens ya dalam hal
mobilisasi ya relawan ataupun yang lainnya, pun juga untuk mengeluarkan statement-statement terkait dengan pemilu ya. Jadi urusan pemilu itu apa ya? Jadi urusan tugas pokok presiden yang seharusnya dijalankan itu sudah ada, yang mengurusi rakyat, yang mensejahterakan. PR itu masih banyak, di antara PR tentang hukum yang sekarang carut marut dan harus diperbarui ya. Kemudian juga ekonomi sekarang yang nyusep ya, utang negara yang naik ya, dan sangat mudah sekali untuk mengambil utang, padahal utang dulu itu ya pada terakhir masa SBY itu terakhir 1.800. Nah sekarang justru ugal-ugalan sampai 7.000 triliun bahkan lebih, dan di akhir masa periode itu diperkirakan utang itu bisa mencapai 10.000 ya. Siapa yang membayar kalau bukan rakyat? Jadi masih banyak tugas yang harus diselesaikan, dan itu tugas berat yang ada di pundak Presiden Jokowi ya, ketimbang lebih memilih untuk ya melakukan hal-hal yang bukan dari tugasnya, yaitu mengendorse capres ya. Padahal kalau kita melihat kebiasaan presiden sebelumnya tidak pernah melakukan endorse ya. Ketika selesai masa jabatan sudah selesai, tinggal menyambut presiden selanjutnya. Nah, itu kan seharusnya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh perspektif dari Joman ya itu fenomena yang bisa dirasakan oleh semua orang ya, dalam hal ketika sudah duduk di kekuasaan ya. Kenapa ingin mempertahankan? Karena nikmat ya, karena nikmat dengan berbagai fasilitas ya, fasilitas sebagai kepala negara, presiden, kemudian dikawal sana sini, kemudian juga kemudian ya. Tetapi ingat bahwasanya semuanya itu adalah dari rakyat ya, semuanya fasilitas itu kita ya, rakyat itu membayar melalui pajak. Nah presiden harus menyadari itu, dan harusnya ya sadar bahwasanya tugasnya itu adalah amanah dari rakyat yang harus dijalankan ya. Tugasnya yang paling pokok adalah minimal ya mensejahterakan rakyat ya, dengan secara sejahtera penuh gitu ya. Nah memang ada ya setidaknya beberapa motif yang bisa kita telisik. Terlihat Presiden Jokowi setelah masa lengser ini kemungkinan tidak akan move away ya total dari politik, melihat gelagatnya saat ini ya. Di antaranya adalah melanjutkan dinasti politik. Kita ketahui masih ada Gibran yang masih di Solo ya, kemudian ada Bobi Nasution, juga ada Kaisang yang semuanya itu ya ingin ditata rapi sebelum ya presiden itu lengser, ataupun mempersiapkan Kaisang yang kemungkinan akan Gibran akan dimajukan ke jadi gubernur Jateng ya, Gibran itu wali kota, kemudian Bobi Nasution kemungkinan gubernur Sumatera Utara. Nah, ini masih ada kepentingan. Kemudian juga masalah lain yang kemungkinan nanti setelah lengser Presiden Jokowi akan ditagih oleh rakyat, diantaranya adalah kasus-kasus yang terkait dengan KKN yang juga pernah disinggung oleh Rizal Ramli. Jadi kalau setelah masa jabatan ya Presiden Jokowi dan Kaisang ini bisa saja diadili karena kasus KKN ya. Misalnya Kaisang itu dalam usia 7 tahun dalam 7 tahun masa berkuasa Presiden Jokowi itu sudah memiliki ya, sesuai pemberitaan itu 60 perusahaan ya. Dari mana kalau bukan dari hal yang terkait dengan kekuasaan ya. Karena orang biasa untuk waktu 7 tahun ya, 7 tahun berkuasa itu akan sangat sulit mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan juga dalam hal untuk melebarkan bisnisnya. Kemudian juga dari segi KKN. Kemudian untuk motif yang lain kemungkinan juga adanya proyek yang besar, yaitu infrastruktur, yaitu IKN ya, yang kemungkinan akan dikawal ya setelah Presiden Jokowi ini lengser ya, siapa yang akan melanjutkan proyek ini, which is ya kita ketahui ada oligarki yang juga siap-siap untuk menanamkan investasinya di proyek mega besar saat ini, yaitu IKN, kemudian kereta super cepat dan lain sebagainya. Dan juga masalah yang lebih penting lagi adalah masalah hukum yang kemungkinan akan ditagih oleh rakyat terkait masalah ya
nyawa yang menghilang ya, dan ini bukan kaleng-kaleng ya, tetapi ini adalah nyawa manusia ya, misalnya tragedi Kanjuruhan. Nah, ini adalah peristiwa besar yang saat ini belum ada para keluarga korban dan juga korban itu sendiri belum mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya. Jadi pada masa Presiden Jokowi ini banyak sekali nyawa itu menghilang ya, dan tidak ada pertanggungjawaban yang seadil-adilnya. Tragedi Kanjuruhan ya, sampai kita melihat ya pihak dari supporter itu ya menginginkan keadilan ya, dan kemungkinan ini juga yang dikhawatirkan. Kemudian juga hilangnya nyawa Laskar 6 syuhada FPI dalam kilometer 50 itu saat ini ya belum bisa dikatakan selesai kasusnya, dan pihak keluarga korban dan juga berita terakhir kita ketahui kasus ini sudah dinaikkan atau diajukan kasus ini secara internasional ya oleh UI Watch dan juga TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan ya Laskar 6 FPI. Pun juga ada masalah hukum yang lain yang itu akan ditagih oleh rakyat kalaupun rezim ini berganti. Itu akan menjadi cenut-cenut bagi Presiden Jokowi. Kalau rezim berganti ya, orang berganti, rezim itu berganti pula. Dan memang kita harus paham bahwasanya satu hal yang pasti adalah ya setiap kekuasaan itu pasti akan berakhir. Itu harus jadi hal yang biasa. Makanya ketika menjabat ya supaya tidak menjadi beban ya, niatkanlah untuk ikhlaskanlah untuk kekuasaan itu untuk mengurusi rakyat ya, bukan untuk mencari kekuasaan ya, kemudian untuk kenikmatan, kenyamanan, untuk memperkaya diri, dan pada akhirnya itu akan melalaikan ya seseorang, dan karena sudah lalai maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah ingin mempertahankan dengan segala cara. Ingat bahwasanya kekuasaan itu pasti berakhir, dari dulu hingga sekarang. Sama seperti usia manusia ya, usia manusia itu ada batasnya dan semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang berbagai cara kita ketahui di awal-awal itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, ataupun orang yang mempunyai keinginan untuk tahankan rezim ini ya dengan berbagai cara, misalnya memperpanjang masa jabatan, itu pun gagal ya dengan berbagai cara, misalnya dengan berbagai big data yang disampaikan oleh LBP dan sampai saat ini belum ada terbukti. Dan kalau itu dilakukan oleh orang di luar istana, maka bisa saja kena tentang delik berita bohong, itu langsung diproses. Tapi berhubung ini dilakukan oleh dalam istana, itu bisa bebas. Pun juga untuk 3 periode itu juga kayaknya akan dilawan oleh rakyat, karena rakyat sekarang melihat bahwasanya kondisi yang awal pemerintahan Jokowi itu diekspektasikan akan terjadi perubahan, ternyata kondisinya sama saja bahkan lebih buruk ya, dari segala aspek, dari segi hukum, ekonomi ya, kemudian bagaimana kemudian kemudahan seseorang itu mengkritik dikriminalisasikan, di penjara dan lain sebagainya. Jadi hanya kita hal yang tidak diduga gitu ya. Pada rezim saat ini sangat mudah sekali ya orang itu memenjarakan orang gitu ya. Seorang mengkritik ya, seorang yang berbeda pendapat ya, itu langsung dikriminalisasi dan dipenjarakan dengan pasal ya yang jadi pamungkas, yaitu pasal berita bohong, ujaran kebencian, bermotif sara, dan juga pencemaran nama baik. Jadi pun juga kalau kita melihat kriminalisasi yang dilakukan saat ini jauh luar biasa ya, kriminalisasi ulama dan juga aktivis ya. Habib Rizik misalnya hanya mengatakan saya sehat, itu divonis dituntut 6 tahun, kemudian divonis 4 tahun, kemudian dalam kasasi dikorting 2 tahun, dan sekarang menjalani masa pembebasan bersyarat. Coba bayangkan, Habib Rizik pada ceramah kemarin reuni 212 sampai mengatakan saya itu
khawatir ya, meskipun apa yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum, pas kita khawatirkan orang-orang nggak senang itu akan mencari-cari kesalahan ya, jadikan setiap gerak dari Habib Rizik itu bisa saja melanggar hukum, meskipun ya secara normatif itu tidak melanggar hukum ya. Artinya memang ada ketakutan-ketakutan yang ada ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, terkait kriminalisasi, kemudian juga penahanan, dan itu terjadi sangat mudah terjadi ya di remsi ini secara diskriminatif. Di satu sisi para buzzer itu bisa lenggang-langkung untuk melakukan stigma negatif dan juga penghinaan sana sini, tetapi pada saat itu terjadi pada oposisi ya, itu langsung cepat sekali diproses. Jadi sisa masa presiden ya 2 tahun ya, haruslah ya lebih efektif ya untuk memperbaiki citra dan juga meninggalkan legasi lebih baik kepada rakyat. Kalau rakyat itu disejahterakan ya, rakyat itu bisa dipenuhi kebutuhan dasarnya, pangan, sandang, papan itu, dan tidak perlu ya ada penangkapan ya, rakyat senang, insya Allah gitu ya. Meskipun ya kondisinya seperti misalnya di Uni Emirat Arab gitu ya, yang kehidupan rakyatnya itu dijamin dari lahir hingga mati ya. Memang dari pendidikan, kesehatan ya sampai mati, kalaupun tidak bisa memenuhi kebutuhan itu akan dijamin sampai mati ya. Padahal kita itu sebenarnya mampu untuk melakukan itu karena kita mempunyai sumber daya alam yang kaya ya, kemudian luas dan lain sebagainya. Tapi pengelolaan itu ya, karena dengan memakai sistem yang salah ya, sistem kapitalis sekuler demokrasi, maka kita tidak bisa menikmati ya. Yang menikmati adalah orang asing yang saat ini ya terus menerus mengelola pemerintahan, mengelola sumber daya alam ini untuk kepentingan golongannya atau oligarki. Ya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.